Indonesia kian dilirik untuk pengembangan baterai kendaraan listrik. Sejumlah investor besar juga dari berbagai negara berlomba-lomba menanamkan modalnya di Indonesia. Lalu bagaimana kesiapan SDM Republik Indonesia untuk menyambut transformasi energi ini? Hanya menjadi penonton saja atau ikut berkontribusi? Berikut liputannya untuk Anda. Peluang Indonesia menjadi pemain besar dalam industri kendaraan listrik semakin terbuka lebar. Komitmen negara untuk menjadi produsen kendaraan listrik tersebut dituangkan dalam Perpres nomor 55 tahun 2019 tentang percepatan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai atau KBLBB. Menteri ISDM Arifin Tasrif menargetkan pada tahun 2030, pengguna KBLBB mencapai 2 juta unit mobil dan 14 juta unit motor. Pada periode tersebut, bahan bakar minyak impor ditargetkan berkurang sebanyak 77.000 barel oil per harinya dan dapat menghemat devisa negara sebesar 1,8 miliar dolar Amerika Serikat. Kementerian ESDM sedang menyusun Grand Strategi Energi dengan salah satu programnya yaitu penggunaan KBLBB dengan target penurunan impor bahan bakar minyak setara 77.000 barel oil per day dari penggunaan 2 juta unit mobil dan 13 juta unit motor yang dapat menghemat devisa 1,8 miliar US dollar dan dapat menurunkan emisi CO2 sebesar 1,1 juta ton CO2 sampai dengan tahun 2030. Demi menyambut industri era kendaraan listrik itu, tentu saja teknologi dan sumber daya manusia harus segera disiapkan. Pengembangan kurikulum sesuai kebutuhan kerja adalah kuncinya. Ketika ada kebutuhan terkait SDM, seiring dengan perkembangan teknologi energi terbarukan, mau tidak mau kami juga harus merespon perubahan itu dengan penyiapan SDM, khususnya di sekolah menengah kejuruan. Sebagaimana saya sampaikan tadi, sejak tahun 2018 sudah ada kompetensi keahlian untuk energi baru terbarukan, yang sasarannya adalah mereka nanti bisa menghasilkan lulusan-lulusan terampil di level menengah sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Lewat Balai Besar Pengembangan Penjaminan Mutu Pendidikan Vokasi Bidang Mesin dan Teknik Industri yang berada di Cimahi, Jawa Barat inilah salah satunya. Para guru terbaik dari seluruh Indonesia dididik dan disiapkan untuk mencetak tenaga kerja siap pakai. Mereka dilatih dan mendapatkan pelatihan baru sesuai kebutuhan industri 4.0. Di energi terbarukan mereka sudah mulai kita ajarkan bagaimana ada masa transisi penggunaan mobil listrik. Itu adanya di energi terbarukan. Tetapi di teknologi industri mobilnya itu sendiri, mereka belajar di otomotif, di mesin otomotif. Jadi ketika mereka sudah belajar di mesin otomotif, mereka sudah menguasai, kemudian kita tarik bagaimana mekanisme tentang energi terbarukan untuk membangun satu transformasi. Keinginan Indonesia menjadi pemain utama global dalam industri kendaraan listrik di masa depan memungkinkan penempatan Indonesia sebagai aktor baru dalam global supply chain atas kebutuhan industri otomotif kendaraan listrik dunia. Selain itu, percepatan KBLBB di tanah air bakal menunjukkan eksistensi Indonesia di kancah dunia melalui sektor ini. Selain menyediakan sumber daya alam, Indonesia juga harus menyiapkan sumber daya manusia agar tidak hanya menjadi penonton di negeri sendiri. Eko Frimandani, CNBC Indonesia.